Oke, kita lanjutkan. Seperti kita tahu, elektrokardiografi itu kan adalah gambaran grafik. Nah, gambaran grafiknya sendiri ini memiliki satuan voltase yang bergerak ke atas dan satuan waktu yang bergerak ke samping. Nah, karena dia bergerak ke atas dan ke samping, maka akan membentuk sebuah gelombang. Nah, gelombang-gelombang yang bergabung akan menjadi sebuah kompleks. Nah, apa sih yang saya maksud? Langsung aja kita lihat gambaran EKG. Ya oke, kita sudah mempunyai gambaran EKG di sini. Nah, anggap saja EKG ini adalah lead 2. Sebelum kita mulai mengenal gelombang-gelombang dalam EKG, saya perkenalkan sebuah garis yang terbentang di sini. Nah, garis apa ini? Ini disebut garis isoelektris. Nah, garis isoelektris ini menandakan bahwa itu adalah garis yang dimana tidak terjadi eh, yang netral, yang tidak terjadi defleksi positif atau negatif. Dan kalau ada garis yang di atasnya disebut defleksi positif, dan kalau ada garis di bawahnya disebut defleksi negatif. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa macam gelombang. Nah, kita perkenalkan dulu, tapi tidak usah dipikirkan ini berasal dari mana ya. Ada P wave atau gelombang P yang ini, yang kecil ini. Kemudian ada kompleks QRS. Nah, dan ada gelombang T. Bagaimana gelombang-gelombang ini bisa terbentuk sih? Kita jelaskan lagi ya. Oke teman-teman, kita di sini sudah punya gambar dari kelistrikan jantung. Nah, kelistrikan jantung itu sendiri kan dimulai oleh pacemaker kan. Nah, pacemaker sendiri ini adalah yang kita sebut SA node. SA node ini yang saya kuning ini. Nah, saat SA node ini terdepolarisasi, dia akan mendepolarisasi jaringan-jaringan sekitarnya. Depolarisasi jaringan-jaringan sekitar. Nah, tapi kita di sini kan berbicara soal vektor-vektor ya. Nah, vektor sendiri nanti ini kelistrikan-kelistrikan ini atau depolarisasi pada arah yang ditunjukkan panah kuning ini jika disatukan kurang lebih akan mengarah ke AV node ke sini. Nah, kan kita sudah belajar tuh tentang yang dinamakan ini leads. Maka kita gambarkan leads 2. Nah, ini kan ada aliran listrik positif yang bergerak dari SA node ke AV node. Nah, ada listrik positif mengarah ke kamera positif di sini, maka akan menggambarkan defleksi positif. Nah, defleksi yang dimaksud adalah gelombang P. Gelombang P adalah ini di sebelah pojok kiri yang warna hijau. Nah, begitulah gelombang P itu terjadi. Nah, setelah gelombang P, maka selanjutnya listrik positif ini yang tadi yang berada di AV node akan berhenti sebentar karena konduksi AV node ini lambat. Anggap saja AV node adalah sebuah bendungan. Dia terbendung sebentar, artinya jika terbendung sebentar tidak ada aktivitas kelistrikan yang bergerak ke arah negatif atau ke arah positif kan. Nah, karena tidak ada gerakan itu, maka terjadi
yang namanya isoelektris yang dijelaskan di awal. Isoelektris ini menggambarkan PR segmen. Nah, ini segmen PR yang sebelah pojok kiri yang warna abu-abu setelah gelombang P. Nah, begitu. Kemudian kita lanjutkan. Dia kan sudah berhenti di sini. Kemudian selanjutnya dia akan mengalir, listriknya akan mengalir ke bundle of His. Nah, di sini. Nah, ceritanya itu bundle of His ini kan ada dua, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, ternyata yang sebelah kiri ini terdepolarisasi terlebih dahulu. Sehingga mendepolarisasi jaringan sekitar ke arah sini. Set. Nah, ke arah sini. Ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Nah, ini arahnya maaf, kurang tepat ya. Agak ke atas sedikit arah depolarisasinya. Sehingga karena dia agak mengarah ke atas ini, dia akan menggambarkan gambaran defleksi negatif. Ini kan ke arah sana kan, ke arah kutub negatif, lebih ke arah ke kutub negatifnya. Nah, karena dia lebih mengarah ke arah kutub negatifnya, maka akan tergambarkan defleksi negatif tentunya. Nah, disebut key wave. Key wave ini yang warna orange yang di sebelah pojok kiri itu. Nah, kemudian setelah itu kasarannya dia juga mengalir seperti ini kan. Setelah mendepolarisasi ini septum, dia akan terus mendepolarisasi ventricle. Nah, arah depolarisasinya seperti ini, agak keluar. Nah, yang di sini agak seperti ini. Kira-kira arahnya seperti ini setelah kita hapus yang sebelum-sebelumnya agar tidak mengganggu ya. Nah, arahnya ini mengarah ke arah luar dinding. Nah, ke arah sini kan. Nah, kenapa terjadi defleksi positif yang dominan seperti ini? Ya, karena kita tahu ventricle yang sebelah kiri yang ini dia itu kan memompa darah ke seluruh tubuh, dan yang ini memompa darah hanya ke paru-paru kan. Otomatis yang dindingnya lebih tebal adalah yang ventricle sebelah kiri. Karena dindingnya lebih tebal yang sebelah kiri, maka aktivitas kelistrikan ini akan dominan di sini ketimbang di sini. Kalau kita gambarkan vektornya, di sini vektornya akan terlihat seperti ini, mengarah ke sini, dan sini akan vektornya terlihat lebih dominan gitu, lebih tebal. Nah, kalau kita rata-ratakan kira-kira akan mengarah ke sini. Dua ini kalau di rata-rata akan mengarah ke arah kamera. Nah, kira-kira ke sini. Nah, maka karena ada aliran listrik yang mengarah ke arah kamera, akan terjadi defleksi positif. Begitu. Kemudian kelistrikan ini akan berlanjut kan, akan mengalir ke atas seperti ini. Mengalir ke atas. Nah, karena mengalir ke atas, dia akan menciptakan sebuah gelombang lagi, gelombang yang berlawanan dengan kamera. Nah, gelombang itu adalah gelombang yang ungu ini, disebut gelombang S. Nah, oke, ini kan tadi sudah terdepolarisasi semua, sehingga menimbulkan QRS kompleks. Nah,
Saat QRS kompleks telah selesai, maka akan ada yang namanya ST segmen. Nah, ST segmen ini menggambarkan apa sih? Nah, ST segmen ini menggambarkan ventricle yang masih terdepolarisasi dan belum terrepolarisasi. Nah, kita tahu kan depolarisasi, repolarisasi itu seperti ini. Seperti waktu SMA tuh. Awalnya kan dia negatif. Kemudian alirannya mengarah dari kiri ke kanan ya. Kemudian ada yang namanya depolarisasi, membuat ini positif. Nah, setelah dia positif, maka akan dilanjutkan menjadi negatif lagi. Menjadi seperti ini kembali lagi. Nah, sampai seperti ini, sampai negatif lagi. Nah, ST segmen ini belum kembali ke negatif lagi, sehingga masih positif gitu, sehingga tidak terjadi yang namanya defleksi positif atau negatif. Nah, kemudian teman-teman pasti bingung. Nah, ini kok setelah ST segmen ini harusnya kan dia itu repolarisasi mengarahnya ke bawah gitu kan. Nah, kenapa itu mengarah ke atas? Ya, karena itu yang ini yang biru yang kita sebut gelombang T menggambarkan repolarisasi. Artinya yang sebelumnya ventricle itu positif akan berubah menjadi negatif. Nah, setelah positif kan negatif. Nah, negatif ini mengarah ke arah yang negatif juga, ke kutub negatif. Nah, sehingga kalau ada gelombang negatif mengarah ke kutub negatif, maka diartikan dia defleksinya positif ke atas. Negatif ketemu negatif, positif. Nah, kita simpulkan lagi ya. Jadi gelombang P itu menggambarkan depolarisasi atrium. Ingat-ingat, P itu depolarisasi atrium. Kemudian QRS kompleks depolarisasi ventricle. QRS kompleks depolarisasi ventricle. Dan gelombang T adalah repolarisasi ventricle. Repolarisasi ventricle gelombang T.